يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan beberapa nikmat besar itu alhamdulillah kita rasakan. Di antaranya nikmat sehat, iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kemudian kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tentunya kita sudah sering mendengarkan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Dari kajian-kajian yang senantiasa kita ulang-ulang, kita saksikan, kita simak. Nah, di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini ya dipenuhi dengan keberkahan, kasih sayang dan rahmatnya. Hadirin rahimakumullah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa bulan Ramadan ini adalah disebut sebagai Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan. Nah, bulan Ramadan atau bulan puasa ini jadi bukan sekedar rutinitas yang kita lakukan, hanya puasa biasa saja, kebiasaan sehari-hari di bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar menahan lapar dahaga, tetapi juga di dalamnya terkandung makna yang besar, nilai yang besar, yaitu berisi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi hamba-hamba yang sungguh-sungguh menjalankan puasa niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk penjelasan ini di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman, tentunya dengan iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini terkandung makna bahwa ampunan yang luas itu Allah berikan, tapi dengan syarat kita berpuasa, menjalankan puasanya dengan keimanan, keikhlasan, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tadi bukan hanya sekedar rutinitas harian saja. Nah, pertama di hadis ini, kemudian di hadis yang lain dijelaskan pula bahwa bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan dalam masalah pengampunan dosa-dosa, ya, sebagai maghfirah. Bahwa di bulan Ramadan itu godaan setan-setan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentu kita dalam melaksanakan amal kebaikan bisa lebih mudah dilaksanakan. Namun tadi dengan syarat kita puasanya menjaga keikhlasan kita, sehingga setannya menjadi menjauh. Tentu dengan ibadah yang baik, keikhlasan yang baik, ampunan Allah pun semakin mudah, ya, semakin terbuka lebar. Kemudian satu lagi kesempatan yang paling besar mungkin, ya, kesempatan emas kita untuk mendapatkan maghfirah Allah, ampunan Allah, yaitu di bulan Ramadan itu ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Lailatul Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya sesungguhnya Allah menurunkannya, ya, yaitu apa? Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar.
Nah, apa hubungannya dengan ampunan? Nah, ini dijelaskan dengan hadis ya, masih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Jadi mirip dengan hadis yang tadi di atas ya, cuman beda. Kalau tadi untuk saum ini yang artinya adalah barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kesempatan emas ini di Lailatul Qadar ini yang ada di bulan-bulan terakhir, kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan cara apa? Yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan tentunya merutinkan sholat layl. Yang biasanya mungkin kita laksanakan adalah sholat tarawih. Seperti itu. Nah, maka kita sebagai muslim yang cerdas, muslim yang memang mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, harus benar-benar mengambil kesempatan ini. Karena di malam ini terutama ibadah yang kita lakukan itu berlipat-lipat pahalanya. Lebih baik lagi daripada ibadah kita yang tadi disebutkan di ayat berikutnya itu 1000 bulan gitu. Maksudnya adalah lebih baik dari ibadah yang kita lakukan di 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih kenikmatan Lailatul Qadar ini. Nah, Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti, mengingatkan kepada manusia yang melalaikan bulan Ramadan ini bahwa idza dakhala, ya, yang bunyi hadis seperti ini. Apabila masuk bulan Ramadan, ya, orang yang mendapati bulan Ramadan, ya, namun kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dosa, maka dia menjadi celaka gitu. Dia celaka karena tidak mendapatkan ampunan dosa dikarenakan kelalaian dia tidak memanfaatkan untuk beribadah sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saya berdoa terus buat saya, kemudian buat hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan ampunan seluas-luasnya dan buat orang tua kita, ya, sehingga kita benar-benar bisa mengambil manfaat yang besar dari saum Ramadan ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, itu murni dari diri saya pribadi. Adapun ada lebihnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.